suci, supaya ini sudah menjadi moto kita semua. Persiapan, 1, 2, 3. Dari sampah menjadi emas, dari emas menjadi cinta kasih, dari cinta kasih menjadi dunia. Sekali lagi ya kompak, kurang kompak. Persiapan, 3, 2, 1. Dari sampah menjadi emas, dari emas menjadi cinta kasih menjadi seluruh dunia. Luar biasa, tepuk tangan untuk Anda. Nah, adik-adik sekarang Anda sudah punya emas, sudah punya cinta, dan punya energi untuk membagi kepada segenap kita, seluruh umat manusia. Nah, sebagai dan tanda cinta itu sekarang menggema. Ternyata ada seorang yang punya pengalaman mencintai kehidupan dengan cinta itu kata kerja atau kata sifat, adik-adik? Saya ulangi, cinta itu kata kerja atau kata sifat? Cinta itu kata kerja atau kata sifat? Ya, ada seorang tokoh yang bernama Stephen Covey. Dia mengatakan, cinta bukan kata sifat. Karena hati-hati loh, di sekitar Anda, sekitarmu itu, yang sekarang ketemu seminggu itu nanti akan mengatakan, aku ada titik-titik dengan kamu loh. Nah, itu bisa jadi masih sifatnya kata sifat. Tapi nanti setelah pulang dari sini, adik-adik akan menjadi kekuatan cinta yang luar biasa. Bekerja, melakukan sesuatu bagi keluarga, bagi masyarakat, sesama dan dunia. Setuju? Setuju. Jadi kata cinta itu kata kerja atau kata sifat? Nah, ungkapan cinta Anda ternyata ditangkap oleh salah satu orang yang selama ini mendedikasikan hidupnya untuk mencintai dengan berbuat sesuatu. Kita undang Pak Muhammad Badawi, silakan. Mana beliau? Beliau ini punya pengalaman yang luar biasa untuk mendedikasikan hidupnya merawat sampah dengan penuh cinta. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, ya, selamat datang Mas. Coba lihat sebelumnya, ini wajahnya ganteng ini. Ada yang menarik ketika di CV ditanya pekerjaan sama dengan pemulung. Gantengnya kayak gini. Apa itu pemulung? Nanti kita akan dengarkan dari Pak Badawi. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Nah, adik-adik sekarang kita akan praktek. Sekali lagi, dari sampah menjadi emas, emas menjadi cinta kasih untuk menyebar ke seluruh dunia. Dan itu mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, adik-adik kita akan diajak mempraktekkan oleh Mbak Nindi satu metode yang sangat sederhana. Saya tadi di dapur melihat ternyata loh, kader sanitasi sama yang bukan belum terlalu ada bedanya. Karena ketika saya di dapur di situ, mari kita buktikan saja ya. Saya tadi langsung ke sini, yang saya lihat adalah sampah Anda. Ya, di dalam plastik sampah ini, ya, ternyata adik-adik, mari kita lihat. Ini ada sampah. Kita lihat lagi. Ini sampah apa? Pertanyaan saya untuk adik-adik yang mau menyebar cinta. Tidak akan pernah impian Anda menjadi kekuatan yang besar kalau Anda tidak mulai dari hal yang kecil, yaitu memilah sampah dari yang ini sampah apa? Namanya apa? Lalu ini sampah apa? Seluruh teknologi pemilahan sampah ketika Kak Cahyo belajar di beberapa negara, semua dimulai dari memilah sampah. Semakin beradab suatu bangsa, semakin banyak pemilahan sampahnya. Dan semakin tidak beradab sebuah bangsa, dia tidak bisa memilah sampah. Pertanyaan saya untuk adik-adik semua, Anda mau menjadi orang yang beradab atau tidak beradab? Beradab. Tepuk tangan untuk duta sanitasi kita. Nah, baik, sekarang saya akan mengajak
supaya kita mulai beradab, mulai mengolah sampah dengan cara yang sangat sederhana, yaitu satu metode keranjang Takakura. Mbak Nindi ini sekarang dia di semester 4 mau naik semester 5, tapi basis aktivitasnya adalah di pengorganisasian anak-anak di bidang pengolahan sampah rumah tangga. Yang bikin, biasanya kalau yang bikin bau itu sampah yang plastik atau yang bukan plastik? Yang bikin ada itu binatang yang loncat-loncat, apa namanya? Apa? Apa itu bahasa Indonesia apa? Kalau ada binatang-binatang yang kecil di dalam sampah? Belatung. Lalu ada air lindi yang biasa dari sampah, baunya gimana? Yang bikin bau itu sampah plastik atau yang bukan plastik? Nah, sesi ini kita akan diajak selama 10 menit ke depan untuk mempraktekkan dan mengetahui apa dan bagaimana cara mengolah sampah itu. Tepuk tangan untuk Kak Nindi, silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Jawab yang semangat dong. Ayo selamat siang teman-teman. Siang. Ya tadi sudah disebutkan. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Sudah disebutkan nama saya Nindya. Saya masih kuliah sekarang. Nah saya di sini untuk berbagi dengan teman-teman semua mengenai penanganan sampah rumah tangga menggunakan keranjang Takakura ini. Lanjut. Next. Ya. Sebelumnya, ketika kalian ke Jakarta, kalian lewat nggak ada sungai yang penuh dengan sampah? Menurut kalian sebagai duta sanitasi, apa sih penyebabnya? Kenapa itu bisa terjadi? Gimana? Coba kamu jawab. Budaya buang sampah sembarangan. Lalu sebagai duta sanitasi melihat kondisi yang seperti itu, kamu mau gimana? Ganti. Sebelah sini ya. Keadaan itu sebenarnya memprihatinkan, tapi kalau menurut saya sebagai duta sanitasi sebaiknya kita itu mengadakan sosialisasi mungkin ke masyarakat daerah sungai itu tidak membuang sampah sembarangan. Sebelumnya, apakah cukup dengan tidak membuang sampah sembarangan? Sebagai duta sanitasi tadi sudah disebutkan oleh Kak Cahyo dan Kak siapa? Saya lupa namanya. Itu sudah disebutkan bahwa sebelum kita memulai hal besar, sosialisasi itu kan basisnya lewat besar ya. Kita harus memulai dari hal kecil, dari diri sendiri, ya kan? Nah itu kalian bisa baca sendiri, bisa kan PKU menerangkan, nanti nggak ngantuk doang, nanti nggak pada ngantuk. Selama ini paradigma sampah itu ya sebagai sampah, jadi sampah itu adalah barang buangan dan tidak bisa dimanfaatkan. Tahu nggak sih kalian, sekitar 60-70% sampah yang ada dalam lingkungan kita itu adalah sampah yang berasal dari rumah tangga. Salah satunya adalah sampah bekas kita makan, bekas kita memasak, itu salah satunya dari sampah rumah tangga tersebut. Sekarang coba bayangkan dari sekian persen yang ada, kita bisa melakukan hal besar kan dari hal kecil itu. Dari rumah tangga, dari rumah kita masing-masing, itu adalah hal paling sederhana. Katanya tadi kan kita bisa mulai lewat keluarga kita masing-masing. Nah, itu dia. Bisa dibacakan, sebenarnya sampah itu bukanlah sebagai sampah saja, tapi juga bisa sebagai sumber rupiah, seperti tadi dari sampah menjadi emas, dan emas untuk dibagikan untuk sesama. Lanjut. Nah, sebelum kita melakukan metode ini, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pilah berdasarkan jenisnya. Saya punya lagu untuk pemilahan sampah ini. Coba yang didengerin. Sampah yang mudah hancur organik, sampah yang susah hancur
Bareng-bareng ya. Yang pertama, sampah yang mudah hancur itu organik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampah yang mudah